Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, ya yang dirahmati Allah, ya mudah-mudahan adik-adik sekalian dalam kondisi sehat walafiat ya, keluarganya juga semua sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Kakak buka dulu ya, kakak izin buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bergabung kembali ya dalam KBM ya yang saat ini melalui Zoom ya. Alhamdulillah. Oke. Untuk pembelajaran kali ini ya, gitu ya. Mudah-mudahan adik-adik bisa fokus, gitu ya. Ya, salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada kedua sana kita, Suryatul Anqida, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang istiqomah. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti ya. Baik adik-adik, mudah-mudahan tetap semangat. Kelas 10 ya. Nanti kalau adik-adik pengen masuk ke PTN, ada jalur namanya SNMPTN undangan. Nah, salah satu kriterianya adalah dari nilai rata-rata rapot yang diambil dari semester 1 sampai semester 5, gitu ya. Jadi jalur SNMPTN undangannya jalur yang sangat diinginkan ya oleh kebanyakan siswa karena tidak pakai tes tulis lagi gitu ya, tidak pakai tes lagi, tidak melalui jalur UTBK atau jalur tes mandiri, dan salah satunya adalah melalui rapot tadi dari kelas 10. Maka persiapannya adik-adik dari sekarang kalau pengen tembus jalur undangan ya tanpa tes nanti gitu ya. Itu insya Allah hari ini kakak berhadapan dengan adik-adik kelas 10. Tapi insya Allah juga mungkin di masa depan ya, mungkin 10 atau 20 tahun kemudian dari sekarang ada yang menjadi menteri, kita nggak tahu ya. Ada yang menjadi gubernur gitu ya. Bahkan ada yang jadi presiden, nggak ada yang tahu juga gitu ya. Karena banyak juga ya siswa-siswa NF dulu dia ini siswa kayak kalian, wah sekarang jadi dokter misalkan gitu ya. Ada ya, kakak jumpa salah seorang dokter ya, spesialis penyakit dalam namanya Dokter Iqbal ya, di Hermina Bekasi, ternyata dulu siswa NF waktu kelas 10 di SMA gitu ya. Sekarang jadi dokter spesialis penyakit dalam. Nggak ada yang nyangka juga gitu ya. Insya Allah adik-adik menuju kesuksesan semuanya di sana ya. Baik. Kakak menginfokan untuk hari ini ada 3 mata pelajaran adik-adik ya. Yang pertama ada matematika dari Kak Widi. Kak Widi ini lulusan dari Universitas Indonesia. Wah, luar biasa ya. Lalu nanti disambung dengan kimia ya dari Kak Okta ya. Beliau lulusan dari Unpad. Wah, luar biasa ya. Dan terakhir nanti jam 15.30 sampai jam 16.30 ada biologi ya dari Kak Rifka. Ya, beliau lulusan IPB, Masya Allah ya. Gitu. Baik, adik-adik, untuk menggiring keberkahan, yuk kita bareng-bareng mulai dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dengan doa menuntut ilmu ya. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qouli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke. Kakak ingatkan ya untuk mekanismenya harus absen hadir ya, gitu sebagaimana link yang sudah diberikan. Selanjutnya nanti sebelum leave ya, meninggalkan meeting Zoom ini, adik-adik juga harus absen pulang ya, jadi absen hadir dan absen pulang. Lalu untuk nickname-nya yang masih salah masih ada waktu untuk dibenerin ya. Formatnya kode lokasi NF tempat kalian belajar underscore nama lengkap adik-adik gitu ya. Jadi jangan pakai nama-nama samaran gitu ya, Kim Jong Un atau apa-apa gitu ya, Lee Min Ho dan seterusnya gitu ya. Nah, diganti dengan nama aslinya gitu ya, gitu. Tadi kode lokasi underscore nama lengkap. Oke, mungkin itu aja ya dari kakak memandunya sementara ya. Kakak serahkan ke pengajar kita, Kak Widi ya. Mohon disimak dengan baik-baik. Nanti selesai Kak Widi menjelaskan satu soal review, adik-adik boleh langsung tanya.
Ya, adik-adik boleh langsung tanya. Boleh nanya langsung pakai voice ya, pakai suara dengan cara raise hand, angkat tangan, lalu unmute. Jadi adik-adik bisa langsung ngomong. Ya, karena kalau matematika kalau harus diketik via chat bingung juga nantinya. Tapi kalau emang akhirnya lebih nyaman via chat ya silakan boleh via chat. Gitu ya. Jadi per satu soal dijelaskan langsung nanya. Oke, bisa dipahami ya. Baik, itu aja arahan dari kakak sementara. Kakak serahkan ke Kak Widi ya. Silakan Kak Widi untuk bisa dipandu untuk matematikanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Ya, berjumpa lagi sama Kak Widi ya. Hari ini tentang pembahasan review 2. Review 2, sebentar. Kita nonton video aja ya. Nanti setiap satu nomor, kakak stop. Nanti ada tanya jawab. Kalau udah oke semua, lanjut ke nomor berikutnya, gitu ya. Sebelumnya adik-adik pasti udah dikasih soalnya ya. Gitu. Oke, kakak. Nih. 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 Udah nih. Ya. Dengan memperhatikan gambar segitiga berikut, kita diminta mencari nilai satu plus Coba. Soal nomor 1. Dengan memperhatikan gambar segitiga berikut, kita diminta mencari nilai 1 plus sin alfa per tan beta kali cos alfa. Nah, kita perlu perhatikan bentuknya. Di sini ada sin alfa, ada tan beta, dan cos alfa. Kita cari masing-masing terlebih dahulu aja. Yang pertama ada sin alfa. Ingat sin itu rumusnya adalah depan per miring. Nah, kita lihat pada sin alfa, depannya berarti yang satu ya. Satu, miringnya adalah 2. Nah, dapat ya, sin alfanya adalah tengah. Berikutnya kita cari yang kedua apa nih? Ada tan beta. Ada tan beta. Ingat tan itu rumusnya besa. Depan dibagi samping. Sama dengan kita lihat acuannya adalah beta, depannya berarti yang ini ya. Ini kita belum tahu nih ini berapa gitu. Nah, berarti untuk mencari tan beta kita butuh panjang sisi sebelah sini. Nah, ini panjangnya berapa? Kita cari terlebih dahulu aja dengan teorema Pythagoras. Sini anggap aja X ya. Berarti X sama dengan akar dari 2 dikuadratin 4 dikurang 1 dikuadratin 1. Hasilnya adalah akar 3. Nah, sehingga tan betanya sama dengan depannya tadi adalah yang ini. Yang X-nya ini. Itu akar 3. Per sampingnya adalah 1. Bukan yang 2 ya. Karena 2 itu miring. Jadi di sini sampingnya adalah 1. Berarti tan betanya sama dengan akar 3. Selanjutnya kita cari apa nih? Cari cos alfa. Cos alfa sama dengan cos itu rumusnya samping per kiri. Nah, sama dengan kita lihat acuannya adalah alfa, sampingnya berarti adalah yang X tadi ya, atau akar 3. Per miringnya adalah 2. Nah, karena nilai-nilai yang terlibat di sini kita udah tahu bahwa tinggal kita substitusi aja ke bagian yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah 1 plus sin alfa per tan beta dikali cos alfa. Kalau kita substitusikan nilainya dapatnya 1 plus sin alfa itu setengah per tan beta adalah akar 3 dikali cos alfa adalah akar 3 per 2. Atau kalau kita sederhanakan jadinya 1 ditambah setengah adalah 3 per 2 per akar 3 kali akar 3. Hasilnya adalah 3 per 2. 3 per 2 dibagi 3 per 2 jawabannya 1. Ya, oke. Gimana adik-adik? Udah paham? Paham, Kak. Ya? Gimana? Paham. Paham ya? Suaranya jelas gak, Dek?
Jelas, Kak. Jelas ya? Gitu. Ada pertanyaan nggak yang lain? Apa mau lanjut ke nomor berikutnya, nomor 2? Lanjut. Lanjut, oke. Nah, berarti hasil akhirnya yang ini. Itu soal nomor 1. Berikutnya soal nomor 2. Jika sin X sama dengan 3 cos X. Nah, ini diketahui di soal sin X itu sama dengan 3 cos X. Nah, dengan X terletak dalam interval antara 0 dan Oh iya, kemudian mati kita juga. diminta mencari cos 90 min X. Kita lihat saja ya. Di sini cos 90 min X dikali sama sin 180 plus X. Nah, ini sama dengan berapa? Yang pertama yang perlu kita ingat kembali adalah sudut yang saling berelasi ya. Ketika ada cos 90 Bisa tadi pakai laptop gua. ini sama aja dengan sin X. Nah, kemudian yang kedua, kalau ada sin 180 plus X, ini sama aja dengan min sin X. Nah, karena di sini di kuadran 3 ya, ini kuadran 3, maka sinnya negatif. Ini kuadran 190 min X. Nah, ini modal kita untuk menyelesaikan soal ini. Sehingga bentuk yang ditanyakan itu bisa kita tulis cos 90 min X sama dengan sin X, tulis aja ya. Ini sin X. Kemudian dikali sin 180 plus X sama aja dengan min sin X. Min sin X. Nah, atau hasilnya adalah min sin kuadrat X. Di soal diketahui sin X sama dengan 3 cos X. Nah, kalau kita olah sin X ini sama dengan 3 cos X. Kalau cosnya kita pindah, maka dapatnya adalah sin X per cos X itu sama dengan 3. Sedangkan kita tahu sin X per cos X itu sama halnya dengan tan X. Ini sama dengan 3. Nah, karena nilai tan X-nya sudah tahu, maka kita bisa mencari nilai sin dengan menggunakan segitiga batu. Kita buat segitiganya. Oke. Tan X sama dengan 3. 3 itu kan sama aja dengan 3 per 1. Dan kita tahu tan itu perbandingan antara depan sama samping. Anggap aja di sini adalah X. Depannya berarti X-nya 3, kemudian sampingnya adalah 1. Maka miliknya akar dari 9 ya. 3 kuadrat 9 ditambah 1 atau sama dengan akar 10. Nah, sehingga nilai sin-nya, sin X-nya sama dengan sin rumusnya demi depan per miring. Sama dengan depannya adalah 3, miringnya adalah akar 10. Nah, karena sin-nya udah tahu, tinggal kita substitusi aja. Sehingga kita peroleh sin-nya tadi adalah 3 per akar 10. Tapi ini kuadrat sama dengan min 9 per 10. Nah, inilah hasil akhirnya. Jawabannya adalah yang A. Berikutnya soal nomor 3. Kita Oke, untuk nomor 2 gimana, Dek? Ada yang bingung untuk nomor 2? Halo? Ada yang bingung, Adik-adik? Enggak ada ya? Next saja lanjut. Lanjut aja ya. jawabannya adalah yang A. Berikutnya soal nomor 3. Kita diminta mencari bentuk sederhana dari sin kuadrat X per 1 plus cos X, kemudian plus cos X. Nah, kita diminta mencari bentuk sederhananya. Yang pertama yang perlu kita ingat kembali, dalam trigonometri ada yang namanya identitas trigonometri. Yang salah satunya adalah kalau ada sin kuadrat X plus cos kuadrat X, ini sama aja dengan 1. Atau kalau cos kuadrat X-nya kita pindah, kita peroleh sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Nah, sehingga bentuk
ditanyakan ini bisa kita tulis ini sudah ya, sin kuadrat X per 1 plus cos X, kemudian plus cos X. Nah, ini bisa kita tulis sin kuadrat X itu sama dengan 1 min cos kuadrat X. Nah, kita ganti aja sin kuadrat X-nya. Hasilnya berarti 1 min cos kuadrat X per 1 plus cos X, kemudian plus cos X. Nah, dapatnya seperti ini. Kemudian 1 itu kan sama aja dengan 1 kuadrat ya. Nah, kan 1 kuadrat juga 1 ya, jadi nggak masalah kalau kita ganti jadi 1 kuadrat. Nah, kita ingat kalau ada A kuadrat min B kuadrat dapat kita uraikan atau dapat kita faktorkan menjadi A min B dikali A plus B. Nah, asal yang pertama kuadrat, yang kedua juga kuadrat, serta tandanya negatif ya, atau selisih bentuk kuadrat. Sehingga bentuk ini bisa kita uraikan, atau kalau kita mau tulis ulang dulu juga boleh. Ini sama halnya dengan 1 kuadrat min cos X kuadrat, nah ini ya, biar kelihatan ada B-nya, per 1 plus cos X, kemudian plus cos X. Nah, kalau kita gunakan penguraian bentuk selisih kuadrat ini ke bagian atas, dia-nya berarti hanya 1, B-nya adalah cos X. Kita tulis 1 min B berarti cos X dikali sama jumlahnya 1 plus cos X dibagi sama 1 plus cos X, kemudian ditambah cos X. Oke. Nah, bentuk ini bisa kita coret ya. Kita coret jadinya 1 min cos X per 1 ya, 1 min cos X itu sendiri ditambah sama cos X. Nah, hilang ya ini ya, habis dapatnya adalah 1. Oke. Untuk nomor 3 gimana? Ada masalah? Gimana adik-adik ini? Ini namanya selisih kuadrat ya. Nah, ini sering keluar ini A kuadrat min B kuadrat kalau dijabarkan menjadi A min B dikali A plus B gitu ya. Biasanya idenya kalau misalkan atasnya sin kuadrat gini, depannya 1, pakai identitas aja ya. Menjabarinnya jadi seperti ini, identitas trigonometri sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1 gitu. Oke, kalau mau nanya langsung tanya aja ya. Oke. Ada pertanyaan? Kak, mau nanya. Iya, silakan. Apa tuh namanya? Sin kuadrat X kan sama dengan 1 min cos kuadrat X. Iya, betul. Nah, tapi yang pas yang di sebelah kanannya, itu kenapa jadi nantinya jadi 1 kuadrat min cos kuadrat X per 1 plus cos X plus cos X. Oh, yang ini ya? Yang ini yang kakak tunjuk ya? Ya. Tadinya kan 1 min cos kuadrat X, terus berubah jadi 1 kuadrat dikurang cos kuadrat X, gitu ya? Iya, kenapa? Itu biar bentuknya menjadi selisih kuadrat. Ini namanya selisih kuadrat nih, Dek. Gitu ya. Selisih kuadrat biar jadi bentuknya A kuadrat min B kuadrat. Jadi kalau A kuadrat min B kuadrat, nanti dijabarinnya jadi A min B dikali A plus B. Gitu ya. Alah. Iya kan? Bener nggak? Oke, Kak. Iya, gitu. Oke, sip. Lanjut. Ada yang nanya, ada yang bingung lagi? Ayo. Silakan bertanya. Ada lagi? Lanjut? Lanjut nih ya, nggak ada yang nanya lagi. Oke, lanjut ke nomor 4. Jawabannya berarti yang A. Oke. Berikutnya soal nomor 4. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AB sama dengan AC sama dengan 1 cm. Dan panjang BC adalah angka 3 cm. Kita diminta mencari nilai dari sin A per sin B plus sin C. Nah, yang pertama biar bisa membayangkan, kita sketsa terlebih dahulu aja gambarnya. Kurang lebih seperti ini ya. Ada segitiga, ini gambarnya A, kemudian di sini B, di sini C. Panjang AB sama dengan AC sama dengan 1 cm. Ini berarti 1, ini 1, BC-nya adalah AB.
depannya adalah AB per sinus sudut di depannya. Berarti di sini sudut C, bisa saja sin C sama dengan terus BC per sin sudut di depan BC adalah A. Berarti di sini ada sin A sama dengan AC per sin sudut di depannya AC. Berarti di sini adalah B, sin B. Nah, kalau kita masukin nilai-nilainya, B-nya adalah 1 per sin C, tulis saja, sama dengan BC-nya adalah akar 3 per sin A, sama dengan AC-nya 1 per sin B. Nah, yang mau kita cari adalah sin A per sin B plus sin C. Tapi kalau kita lihat di opsinya ternyata berupa bilangan ya. Nah, kayaknya nanti ada bagian yang bisa dicoret nih dari yang ditanyakan ini. Yang pertama idenya adalah kita ubah biar 3 bentuk ini ada sin A, sin B, sin C. Nah, kita ubah biar bentuknya cuma satu. Kita sin A aja atau sin B atau sin C. Yang penting semuanya sama ya. Nah, misalkan kakak pengen ubah semua bentuk ini menjadi sin B. Berarti sin A-nya kita ubah ke sin B, sin C-nya juga kita ubah ke sin B. Sin B-nya nggak usah ya. Nah, terus gimana cara ubahnya? Kita bisa memanfaatkan aturan sinus yang tadi sudah kita peroleh. Yang pertama, misalkan kita mau mengubah sin A menjadi sin B. Nah, berarti kita gunakan yang tengah sama yang belakang. Di sini ada akar 3 per sin A sama dengan 1 per sin B. Berarti sin A-nya sama dengan kali silang ya, besar. Akar 3 kali sin B. Nah, dapat deh sin A-nya. Kemudian kita ubah lagi yang sin C. Sin C kita ubah berarti kita gunakan yang depan sama yang belakang ya. Terus saja 1 per sin C sama dengan 1 per sin B. Kalau kita kali silang, kita peroleh sin C itu sama dengan sin B. Nah, sekarang kita udah punya bentuk sin A dan sin C yang masing-masing dalam bentuk sin B. Nah, kita substitusi aja. Kita masukin ke soal. Tadi yang ditanyakan adalah sin A per sin B plus sin C. Sin A-nya udah tahu yaitu akar 3 kali sin B per, kemudian sin B-nya tetap ya. Sin B-nya tetap plus sin C-nya adalah sin B itu sendiri. Oke. Sin B. Nah, sama dengan kita operasiin aja akar 3 kali sin B per sin B tambah sin B hasilnya 2 sin B. Kita coret ya. Coret dapat deh. Berarti hasil akhirnya adalah setengah akar 3. Jawabannya ya D. Oke, untuk nomor 4 bagaimana? Ada pertanyaan nomor 4? Ini wajib hafal ya, Dek. Aturan sinus ya. Aturan sinus itu berarti sisi yang menghadapnya dibagi dengan sudut gitu ya, sudut yang saling berhadapan dengan sisi tersebut ya. Kayak AB itu kan menghadap sudut sin C gitu. Perbandingannya seperti itu. Kemudian BC itu berhadapan dengan sudut yang A, berarti dengan sin A. Kemudian AC itu sisinya berhadapan dengan sudut B, berarti AC perbandingannya dengan sin B gitu. Nah, ini wajib hafal juga, ini ke bawah nanti sampai kelas 12 ya, perbandingan sin ya. Gitu. Ada pertanyaan untuk nomor 4? Biasanya kalau soal yang kayak gini, makanya pakai perbandingan sin ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Lanjut. Ya, oke. Jika nggak ada pertanyaan, lanjut aja ya ke nomor 5. Berikutnya soal nomor 5. Dari kota A, Jun berkendara sejauh 200 km dengan arah 200 dan Kun berkendara sejauh 100 km dengan arah 09. Suara gue kedengeran kan? Nah, kita fokus dulu aja ya.
Suara gue tidak dengeran. Derajat, Gun berkendara sejauh 100 km di 100 km dengan sudut 90 derajat. Nah, ini 90 derajat. Terus Jun berkendara sejauh 200 km dengan sudut 210. Nah, ini sampai sini adalah 210. Jadi Jun ini 210 derajat. Nah, padahal tadi yang kecil ini kan 90 derajat ya. Berarti sisa sudutnya kita udah tahu nih. Tinggal kita kurang aja. Atau bisa kita tulis sudut JAK sama dengan 210 dikurang 90 derajat sama dengan 120 derajat. Nah, sekarang perhatikan segitiga JAK-nya. Jauh 100 km dengan arah 90 derajat. Nah, kita fokus ke Gun dulu aja ya. Nah, di situ lebih jelas di 90 derajat. Gun berkendara sejauh 100 km di 100 km dengan sudut 90 derajat. Nah, ini 90 derajat. Terus Jun berkendara sejauh 200 km dengan sudut 210. Nah, ini sampai sini adalah 210. Yang hijau ini 210 derajat. Nah, padahal tadi yang kecil ini kan 90 derajat ya. Berarti sisa sudutnya kita udah tahu nih. Tinggal kita kurang aja. Atau bisa kita tulis sudut JAK sama dengan 210 dikurang 90 derajat sama dengan 120 derajat. Nah, sekarang perhatikan segitiga JAK-nya. Perhatikan segitiga JAK. Yang mau kita cari adalah jarak antara Jun dan Gun. Berarti ini ya. Ini yang mau kita cari jaraknya. Nah, kalau kita lihat sisi yang mengapitnya kita udah tahu panjangnya 200 sama 100. Kemudian sudutnya juga udah tahu yaitu 120 derajat. Nah, sehingga untuk mencari jarak ini kita bisa memanfaatkan aturan kosinus. Tapi ini biar nggak begitu panjang, kita simpen 02-nya aja ya. 02-nya kita simpen, 02-nya juga kita simpen. Berarti nanti hasil akhirnya tinggal kita kali aja dengan 100 gitu ya. Sehingga kalau kita gunakan aturan kosinus, kita peroleh J kuadrat atau jarak yang mau kita cari dikuadratkan itu sama dengan yang mengapit adalah ada AJ sama AK, masing-masing kita kuadratkan AJ kuadrat plus AK kuadrat min 2 kali yang mengapit tadi 2 kali AJ dikali AK dikali sama kosinus sudut di depannya J. Nah, sudut depannya ini yaitu sudut A ya, atau tentu saja sudut JAK. Nah, kemudian kita masukin nilai-nilainya sama dengan AJ-nya adalah 2, kita simpen 0-nya juga tadi ya, 2 dikuadratin 4, ditambah AK-nya adalah 1, dikuadratin 1, min 2 kali AJ atau JA-nya, yaitu 2, dikali AK-nya adalah 1, dikali kosinus 120 derajat, adalah min
kita sederhanakan, jadinya berarti ini sama dengan 4 tambah 1, 5. Min 2 kali min setengah, jadinya plus 1 ya. Plus 1 dikali 2, berarti plus 2. Oke, berarti sama dengan 7. Nah, itu J kuadratnya. Sehingga J-nya adalah akar 7. Tapi ingat tadi kita nyimpan 02 di sini ya. Maka bisa kita tulis J-nya adalah 100 akar 7. Nah, jawabannya adalah yang E. Nah, oke, ini nomor 5 ya. Ada yang mau nanya? Nomor 5 ada yang bertanya? Oh, iya. Oke, ada pertanyaan untuk nomor 5, adik-adik? Ayo bertanya aja kalau bingung. Ini apa namanya, string ya sebenarnya keluar di UN ya. Nah, ini pakai perbandingan kosinus. Ini rumus perbandingan kosinus ya. Ada pertanyaan nih Kak Widi. Iya, gimana? Iya boleh, ayo bertanya. Dari Desri ya. Ini Iya boleh. Kak itu harus pakai aturan kosinus ya Kak rumusnya? Iya. Kenapa pakai aturan kosinus? Soalnya sudut yang diketahui di dalam segitiga itu cuma 1 deh. Kalau misalkan 2 bisa jadi pakai aturan sinus gitu. Kalau aturan sin biasanya sudutnya ada 2 gitu. Ini kan sudutnya cuma 1 ya yang di segitiganya ya. Kita hanya bisa dapat yang 120 derajat itu ya, yang di sudut A-nya gitu. Dan di sini sisi yang mengapit 120 derajat diketahui juga. Nah, udah dipastikan kalau itu pasti pakai rumus kosinus gitu. Syaratnya sisi yang mengapit itu kayak misalkan nih sudut JAK itu di antara JA dan KA gitu. Gitu. Oke, sudah paham maksudnya kenapa harus pakai kosinus? Gimana? Desri? Desri, gimana Desri? Di-unmute aja kalau misalkan masih bingung. Oh, sudah paham Kak Widi. Alhamdulillah katanya sudah paham. Oh, sudah paham. Oke. Ya, adik-adik yang lain silahkan ya. Mumpung Kak Widinya ada di sini ya bisa langsung tanya kalau ada yang nggak jelas. Nomor 5 ya. Nomor 5, sebelum lanjut ke nomor berikutnya. Kak, boleh tanya? Boleh. Ini 100 akar 7 itu dari mana? 100 akar 7, karena tadi kita menyimpan angka 100 deh. Sisinya gitu. Harusnya kalau misalkan tadi 100-nya di bawah, lumayan juga ngitungnya. Agak besar gitu. Tadi kan nolnya 2 disimpan ya. Karena kita nyimpan angka 100, jadi terakhirnya kita kali dengan 100. Akar 7 dikali 100, 100 akar 7 gitu. Oh, iya Kak. Iya, oke. Oke, yang lain bagaimana? Ada pertanyaan lagi untuk nomor 5? Di-unmute aja. Silakan di-unmute ya. Selain Khalil sama Sri ya mungkin adik-adik yang lain ada yang mau nanya. Boleh silakan ya. Boleh. Biasanya ini banyak nih yang nanya nih soal UN soalnya kadang ya. Sering dipakai di UN ya. Oke, atau lanjut aja nih. Ada yang nanya? Kita hitung kali ya. Hitung mundur. 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, berarti udah pada paham, Kak? Oke. Ya. Oke. Sebentar ya. Iya. Stop sebentar. Oh. Nah, oke, next ya, lanjut ke nomor 6. Oke.
Berikutnya soal nomor 6. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AB3, BC-nya akar 37, dan sudut A sama dengan 120 derajat. Kita diminta mencari luas segitiga ABC tersebut. Yang pertama kita sketsa terlebih dahulu aja gambarnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ada segitiga ABC, ini A, B, C. AB-nya adalah 3, kemudian BC-nya akar 37. Sudut A-nya adalah 120 derajat. Nah, ini 120 derajat sudut A-nya. Kita diminta mencari luas segitiga ABC ini. Nah, luas segitiga selain menggunakan rumus setengah kali alas kali tinggi, bisa juga kita gunakan rumus luas sama dengan setengah dikali A kali B dikali sin C. Nah, dengan A dan B adalah sisi-sisi yang mengapit sudut C. Sehingga kalau pada segitiga ini kita mau menentukan luasnya dengan rumus seperti ini, maka luas segitiga ABC sama dengan setengah. Kita lihat sudut yang diketahui adalah sudut A. Nah, kita lihat tuh yang mengapit sudut A adalah ada AB dan AC, berarti setengah dikali AB dikali AC dikali sinus A. Nah, ini rumus luasnya. Kalau kita substitusi nilainya, berarti kita peroleh setengah, AB-nya kita udah tahu, 3, cuman masalahnya AC-nya kita belum tahu. Nah, berarti sebelum kita lanjutkan perhitungan, kita cari terlebih dahulu panjang AC-nya sama dengan berapa. Anggap aja di sini AC-nya X ya, anggap aja X. Nah, sekarang kalau kita gunakan aturan cosinus, kita pakai aturan cosinus, maka bisa kita tulis BC kuadrat sama dengan, yang mengapit BC ada AB dan AC, berarti AB kuadrat plus AC kuadrat min 2 kali yang mengapit tadi, AB kali AC dikali kosinus sudut depannya BC, yaitu sudut A. Nah, ini aturan kosinusnya. Kalau kita substitusi nilai-nilainya, berarti kita peroleh BC-nya tadi akar 37, kita kuadratkan hasilnya berarti 37, sama dengan AB-nya adalah 3, dikuadratkan hasilnya 9, plus AC-nya adalah X, sehingga kita tulis X kuadrat, min 2 kali AB-nya adalah 3, AC-nya adalah X cos A. A-nya adalah 120 derajat. Kosinus 120 derajat adalah min setengah. Nah, kalau kita sederhanakan, berarti kita peroleh 37 sama dengan 9 plus X kuadrat. Ini min 2 kali min setengah jadinya 1 ya. Berarti bisa kita tulis plus 3X. Atau kalau kita jadikan satu ruas, berarti kita peroleh X kuadrat plus 3X. 37 kita pindah, 9 dikurang 37 min 28. Sama dengan 0. Kalau kita faktorkan berarti jadinya berapa nih? X plus 7 dikali X min 4 sama dengan 0. Dan kita peroleh X-nya sama dengan min 7 atau X-nya sama dengan 4. Nah, kita tahu panjang itu nggak mungkin negatif ya, berarti yang kita pilih adalah yang 4. Nah, sehingga AC-nya ini adalah 4. Nah, karena AC-nya udah tahu, tinggal kita masukin ke perhitungan awal kita tadi, berarti setengah, AB-nya 3, AC-nya tadi adalah 4, dikali sin 120 adalah setengah akar 3. Sehingga hasil akhirnya, setengah kali setengah adalah seperempat, seperempat sama 4 jadinya 1 ya, tinggal 3 akar 3. Jawabannya yang D. Oke, untuk nomor 6. Gimana Dede? Ada pertanyaan? Nomor 6. Nah, ini rumus segitiga yang pakai sudut, jangan dilupain ya. Soalnya ini sering kepake juga buat soal-soal UTBK gitu ya. Jadi nggak selamanya luas segitiga itu A kali T bagi 2. Nggak juga ya. Kalau untuk SMA biasanya lebih rumit harusnya ya untuk mencari luas segitiga.
Kalau diketahui sudut ya berarti pakainya rumus ini yang setengah A kali B sin C. Yang mana A dan B-nya itu adalah wajib sisi-sisi yang mengapit sudut tersebut gitu ya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan Oke. nih Kak Widi? Ada pertanyaan? Ya, oke. Ya. Di-unmute aja. Kayaknya melalui chat nih Kak, nggak apa-apa ya? Oh iya, boleh. Bentar, Oke. saya baca juga. Ini dari Raihan Ninanfida. Kak, itu kenapa harus dikali sin A, Kak? Kak, itu kenapa harus dikali Sin A. sin A? Oh, kenapa harus dikali sin A? Kenapa nggak sin C gitu ya, Dek? Kenapa nggak sin B? Kan bisa-bisa aja ya sebenarnya ya. Kenapa, ayo, Dek? Karena sisi yang karena sudut A-nya doang yang dikasih tahu ya, Dek. Sudut A-nya, sudut B-nya sama sudut C-nya nggak dikasih tahu gitu. Jadi mau nggak mau kita pakainya sin A gitu ya. Sebenarnya boleh juga sih ya pakai karena kan di sini sisi yang diketahui apa aja nih? AB ya, AB 3 gitu ya. BC diketahui juga yaitu akar 37 gitu. Sebenarnya pakai sudut C juga bisa nih, Dek. Tapi kamu harus nyari dulu sudut C-nya gitu. Sudut C-nya berapa pakai aturan sinus tadi yang 3 dibagi sin C sama dengan akar 37 dibagi sin 120 itu juga bisa sebenarnya ya. Yang penting kalau mau nyari luas segitiga itu rumusnya adalah setengah dari sisi-sisi yang mengapit sudut tersebut gitu. Kalau mau pakai sin C berarti sisi-sisinya apa ini? Raihani, coba di-unmute Raihani. Kalau misalkan pakai sudutnya sudut C berarti sisi yang diambil apa aja nih Raihani? AC dan DC. Iya nggak Raihani? DC, Kak. Iya, betul. Iya, Kak. Kalau pakai sudut C berarti AC dan BC. Gitu ya, nanti pakainya ya. Terus kalau pakai Ya, sudut Ya, B Kak. apa, Tehani? Kalau AB sudut B dan apa? BC ya, Kak? AB dan BC. Iya, betul. AB dan BC gitu. Sebenarnya bebas ya mau pakai sudut manapun boleh gitu. Yang penting syaratnya harus terpenuhi ya, ada sudut sama dua sisi yang diketahui dan sisinya itu harus yang mengapit sudut tersebut gitu. Oke. Nah, ini tadi muncul ada rumus kosinus lagi ya. Paham maksudnya ya? Muncul rumus kosinus kenapa? Karena kita mau nyari sudut sisi AC ya tadi ya. Karena kan yang mengapit sudut 120 derajat kan AB sama AC gitu. Jadi AC harus dicari dulu gitu ya. Tuh. Oke, Raihani gimana? Udah paham ya? Udah, Kak. Oke, yang lainnya ada pertanyaan? Ada pertanyaan yang lain? Atau kakak hitung mundur aja, 3, 2, 1, kakak lanjut aja ya. Oke, next. Lanjut ke nomor 7. Oke. Berikutnya soal nomor 7. Nilai sin kuadrat seperempat pi min cos 5/6 pi dikali tan 4/3 pi. Nah, yang pertama kita perlu tahu dulu bahwa pi radian itu sama dengan 180 derajat. Jadi ini 180 derajat, ini juga sama, ini juga sama. Nah, sehingga soal ini bisa kita tulis sin kuadrat seperempat, pi-nya ganti aja, jadi 180 derajat, min cosinus 5/6 dikali 180 derajat, kemudian dikali tan 4/3 kali 180 derajat. Nah, ini bentuk lain dari soalnya. Nah, kemudian kita sederhanakan, jadinya berarti sin kuadrat 180 dibagi 4 adalah 45 derajat, min cosinus
180 dibagi 6 adalah 30. 30 kali 5 hasilnya 150 derajat. Dikali sama tangan, 180 dibagi 3 hasilnya adalah 60 derajat. Dikali 4 berarti 240 derajat. Sin kuadrat 45 derajat ini sama aja dengan sin 45. Kemudian dikuadratin. Min yang lain tetap ya, cos 150 dikali tan 240. Sin 45 adalah setengah akar 2. Kita kuadratkan. Dikurang kosinus 150 ini sama aja dengan min cos 30. Karena di kuadran 2 ya, kosinusnya negatif. Kemudian dikali tan 60 derajat. Karena di sini di kuadran 3 tangannya positif. Nah, tinggal kita masukin aja nilai-nilainya. Setengah akar 2 dikuadratin jadinya adalah 1/4. Dikali akar 2 kuadrat adalah 2. Min sama min plus ya. Plus cos 30 adalah setengah akar 3. Dikali tan 60 adalah akar 3. Sehingga bisa kita sederhanakan menjadi 1/4 kali 2 hasilnya setengah. Ditambah akar 3 kali akar 3 adalah 3. Berarti 3/2. Atau sama aja dengan 4/2. Hasilnya adalah 2. Jadi jawabannya yang E. Untuk nomor 7 gimana Adik-adik? Ada pertanyaan untuk nomor 7? Kalau V itu kalau dalam sudut itu 180 derajat ya, Dek. Gitu. Tapi kalau nggak disandingkan dengan sin cos tan, V-nya itu bernilai 22/7 atau 3,14 kan biasanya kalau gimana, Dek? Ya? Ada pertanyaan? Ya, jadi paham ya. Nah, ini harus dibedakan. Ini kalau sin habis tanda ada sin terus atasnya kuadrat, berarti sinnya yang dikuadratin ya, nilai sinnya gitu. Bukan sudutnya yang dikuadratin, tapi nilai sinnya yang dikuadratin. Kemudian Pi itu adalah nilainya 180 derajat gitu. Jadi diubah dulu. Pak, itu Iya, Pi-nya gimana? selalu 180 derajat atau boleh diganti jadi 22/7? Oh, kalau dia masuknya ke dalam derajat atau nempel dengan sin cos tan gitu ya, itu nilainya 180 derajat. Itu selalu 180, Iya, Kak. selalu 180 derajat. Gitu. Berarti dia ngebacanya dia sebagai derajat gitu. Bukan nilai 22/7, bukan nilai 3,14 gitu. Selalu 180 derajat ya kalau dia posisinya lagi di derajat gitu ya. Gitu. Bagaimana? Udah paham? Paham, Kak. Paham. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Ini nih Kak Widi dari D. Ahmad Gunardi. Kak boleh share link videonya nggak? Soalnya tadi saya masuknya itu telat gitu ya karena ada kendala sinyal. Oh iya boleh. Nanti ini kan biasanya kita record ya. Nanti Gunardi bisa ditonton aja ya di YouTube-nya ya. Ya bukan begitu Kak Afif ya? Iya Kak, betul. Iya nanti kita record kok video ini ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya aja ya. Nomor 8 ya. Oke. Berikutnya soal nomor 8. Persamaan grafik fungsi trigonometri pada gambar berikut adalah. Nah, yang pertama kita amati dulu grafik fungsinya. Di sini kalau kita lihat kan hampir sama kayak grafik fungsi sinus ya. Cuman digeser ke kiri sejauh 15 derajat. Nah, berarti bentuk persamaannya nanti bisa kita tulis Y sama dengan A kali sin KX plus 15 derajat. Nah, gitu ya. Kalau gesernya ke kanan, berarti X min 15 derajat. Menyesuaikan aja. Nah, kemudian kita tentukan nilai A dan K-nya.
Yang pertama kita menentukan nilai A-nya, lihat aja di sini. Ini berapa nih? 3 ya. Berarti A-nya bisa kita tulis 3. Kita tulis persamaannya, Y sama dengan 3 sin K kali X plus 15. Nah, yang belum kita punya adalah nilai K-nya. K itu dirumuskan sama dengan 360 derajat per periode. Periode adalah sudut yang dibutuhkan agar kurva ini mencapai satu gelombang atau satu bukit satu lembah. Artinya dari sini sampai sini sudutnya berapa tuh gitu ya. Di sini 15, ini ada 165. Berarti jumlahnya adalah 180. Maka K-nya bisa kita tulis 360 derajat per 180 derajat. Atau sama dengan 2. Nah, karena K-nya udah ketemu, kita masukin aja. Dapatnya berarti Y sama dengan 3 kali sin. K-nya adalah 2 dikali X plus 15 derajat. Kalau kita uraikan, jadinya adalah 3 sin 2X plus 30 derajat. Nah, inilah hasilnya. Jawabannya berarti yang D. Oke. Oke, tadi yang nomor... Berikutnya... Ini bagaimana, Dek? Nomor 8. Ada pertanyaan nggak nomor 8? Nomor 8 gimana? Ada pertanyaan? Ini kalau nomor 8 ini, di sini adik-adik harus ini ya, hafal bentuk sin gitu, bentuk cos, bentuk tan gitu ya, harus hafal nih bentuknya. Kalau yang gelombang seperti ini sin ya, biasanya ya. Sin, K-nya adalah 2 dikali X plus 15 derajat. Nah, terus kalau kita periode itu apa sih? Periode itu adalah periodik gitu ya. Jadi dia bentuknya seperti apa untuk mengulang dirinya lagi gitu. Nanti kan ini gelombangnya mengulang terus ya. Nah, pengulangannya itu disebut satu periodik, satu lembah, satu bukit itu satu periode gitu ya. Nah, ini panjangnya dari min 15 derajat ke 165 derajat adalah 180 derajat gitu ya. Nah, berarti rumusnya selalu ini ya, Dek. K sama dengan 360 dibagi P. 360 dibagi 180 adalah 2 gitu. Untuk tiganya ini dilihat dari ini, maksimum sama minimumnya gitu. Ada pertanyaan? Ya. Di-unmute aja. Silakan adik-adik. Kalau ada yang mau bertanya boleh langsung ya. Atau lanjut lagi ke nomor berikutnya. Oke, 5, Lanjut 4, 3, 2, 1 ya. 1. Oke, lanjut ke nomor berikutnya ya. jawabannya berarti yang D. Oke. Berikutnya soal nomor 9. Jumlah semua nilai X yang memenuhi persamaan ini untuk X antara 0 dan 180 adalah, nah di sini ada persamaan 2 sin kuadrat X plus sin X min 1 sama dengan 0. Kalau misalkan bingung memfaktorkan bentuk ini, kita misalkan aja nggak masalah ya. Kita misalkan boleh biar lebih gampang. Misal sin X-nya kita ganti dulu dengan P. Berarti persamaan ini menjadi 2P kuadrat plus P min 1 sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan. Pemfaktorannya adalah 2P min 1 dikali P plus 1 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh P-nya sama dengan setengah atau P-nya sama dengan min 1. Nah, kemudian kalau udah ketemu nilai P-nya, kita balikin lagi ke bentuk asli dari P, yaitu sin. Kita tulis di sini aja ya. Yang pertama ada P sama dengan setengah. Tadi P-nya adalah sin X, berarti bisa kita tulis sin X sama dengan setengah. Nah, kemudian X-nya bisa kita cari langsung aja ya, karena sudutnya sederhana. Nilai X berapa yang ketika kita sinkan sama dengan setengah? Berapa tuh?
30 sama 150. Nah, itu P yang pertama. Kemudian P yang kedua diketahui sama dengan min 1. P-nya adalah sin X. Ini sama dengan min 1. Sin yang ketika kita, kok sin lagi? Sudut yang ketika kita sinkan sama dengan min 1. X-nya adalah 270 derajat. Tapi ingat, interval kita hanya 0 dan 180. Berarti yang ini tidak termasuk dalam penyelesaian. Yang diminta di soal adalah jumlah semua nilai X. Berarti jumlah semua nilai X, jumlah X yang memenuhi sama dengan 30 tambah 150. Hasilnya adalah 180 derajat. Nah, jawabannya berarti yang C. Oke. Oke, untuk nomor 9 tadi gimana? Ada pertanyaan? Oke, karena waktu sudah menunjukkan jam 2 gitu ya. Gimana? Gimana, Kak Afif? Adik-adik, kalau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh ya. Silakan, masih bisa. Gimana? Oke. Ayo adik-adik yang lain. Udah ada ya? Gimana? Sudah, Ada pertanyaan? Hah? Gimana? sudah jelas ya? Atau ada yang mau nanya, silakan boleh. Boleh via chat Kayaknya juga udah. ya. Nggak ada kali ya Kak Widi ya? Ya. Ada ya, berarti kita sudahi dulu aja ya, Kakak serahin lanjut ke Kak Afif ya. Nanti kalau ada apa-apa bisa WA aja ke Kak Widi ya, kalau mau nanya nomor selanjutnya ya. Gitu. Oke. Atau ada Telegram, oh iya ada layanan Telegram atau WA ya, WA konsultasi online juga boleh ditanya di situ ya. Gitu, oke. Kakak serahkan ke Kak Afif lagi ya. Oke. Terima kasih Kak Afif ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ditutup ya Kak.